Ada tes yang namanya ANA-IF, ini biasanya kita gunakan sebagai tes untuk menapis apakah ada kondisi autoimun pada jaringan ikat pada pasien-pasien yang memang atau pada individu-individu yang memang memiliki keluhan atau gejala dan kita curigai untuk mengalami penyakit autoimun itu. Jadi tes ANA-IF ini kadang-kadang kesalahannya adalah di masyarakat ya asal ngecek aja gitu tanpa adanya advis atau konsultasi dulu sebelum dilakukan pengecekan ANA-IF. Jadi ANA-IF itu kita lakukan sebagai penapisan awal untuk individu-individu yang mengalami kecurigaan mengalami penyakit autoimun jaringan ikat dan ini misalnya lupus. Kalau ANA-IF-nya positif, itu tandanya ada autoantibody. Untuk mengetahui jenis autoantibody yang lebih spesifik, itu salah satunya kita bisa menggunakan pemeriksaan ANA profile. Itu sebetulnya mengecek beberapa nih jenis antibody ya yang spesifik yang bisa menimbulkan positivity pada ANA-IF tadi semua. Jadi hanya sebagian kecil saja. Jadi tapi mesti dicatat nggak semua antibody itu ada di panel ANA profile tadi. Kemungkinan ada dua, apakah ANA profilnya positif atau negatif gitu kan. Nah kalau ANA profilnya ada yang positif, maka tentunya kita mesti menyesuaikan dengan gejala pasien. Jadi kita tidak boleh mendiagnosis pasien hanya dengan lab saja. Kita mesti menyesuaikan dengan kondisi gejala klinis, kemudian pemeriksaan fisik dan penunjang yang lain yang mendukung ke arah diagnosis itu. Nah kata kuncinya tadi adalah membantu diagnosis. Jadi ANA-IF dan ANA profile ini kita gunakan untuk diagnosis, membantu kita diagnosis di awal, bukan untuk pemantauan pengobatan. Jadi tidak begitu ada manfaatnya ya dok ya untuk kita mengulang-ulang ANA-IF maupun ANA profile dengan tujuan memantau pengobatan. Itu tidak begitu ada gunanya, tidak ada evidence-nya untuk hal demikian. Kecuali satu namanya anti-DSNA itu ada di dalam ANA profile. Anti-DSNA itu yang terbukti untuk pemantauan kasus lupus. Cuma satu itu, yang lainnya itu enggak. Pemeriksaannya juga enggak dengan ANA profile, cuma anti-DSNA aja. Ini juga ya kalau ANA profile mahal sekali, kita cuma mau melihat anti-DSNA. Ya kan banyak tuh panel ya banyak tuh. Jadi betul. Tidak untuk pemantauan. Panel-panel selain anak anti-DSNA tadi itu hampir semuanya tidak ada bukti ada manfaatnya ketika untuk pemantauan itu nggak ada bukti. Jadi ada parameter lain ya, bukan ANA profile ya dokter ya. Jadi ANA profile, ANA-IF itu hanya untuk penunjang penegakan diagnosa awal ya. Jadi tidak perlu diulang-ulang lagi begitu ya.